Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang bisa memimpin doa? Wah, siap. Dimulai. Selesai. Selesai. Amin. Amin. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang bisa memimpin? Ke depan? Yuk, kita. Mimpin. Oke, silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, Mbak. Oke, silakan kembali. Baik, Ibu akan menanyakan kehadiran rekan-rekan kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Adel? Pak Ainus? Anissa? Sakit. Bila? Cantika? Citra? Destika? Deviana? Dina? Dini? Doni? Eka? Sakit. Elsa? Untuk yang sakit kita doakan supaya dapat sembuh. Untuk yang alfa tolong diberitahu, jangan banyak alfanya ya. Untuk mempengaruhi penilaian para guru-guru di kelas. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tentang apa nak? Negosiasi. Oke, membuat teks negosiasi. Sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, ternyata tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasan teks negosiasi. Kemudian mampu menulis teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang ketiga, menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian elemennya kita menggunakan elemen menulis, yaitu menulis peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagi tujuan secara logis, kritis, kreatif dalam bentuk teks informasional atau fiksi. Peserta didik
didik mampu menulis teks eksposisi, hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks yang lain dengan tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Ya, manfaat dari pembelajaran kita kali ini adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang menunjukkan bagi kedua belah pihak negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bisnis. Oke, ini fasenya. Nah, kemudian kita masuk ke filosofi. Nah, ya, ibarat ilmu itu adalah cahaya. Siapa di sini yang tidak punya ilmu, itu cahaya kehidupannya akan redup. Dia akan susah. Ya, karena ilmu adalah jendela kesemuanya. Ketika ilmu itu ada dalam diri kita, berarti cahaya dalam kehidupan kita pun ada. Inilah dia, filosofi. Ilmu adalah cahaya. Ilmu yang menjadi cahaya karena ada orang-orang yang menyalakannya, cahaya menjadi penerang karena ada kaum yang bergerak memberi penerangan. Tak hanya sekedar dipelajari, ilmu pengetahuan juga harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya ilmu diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal tentang alam kehidupan sosial dan juga kemanusiaan. Manfaat ilmu untuk kehidupan sehari-hari yaitu membuat seseorang bijaksana mengambil keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi berbagai persoalan. Oke ya, jadi ilmu itu adalah cahaya di kehidupan kita. Oke, kita belajar negosiasi, itu ilmu kita untuk di kehidupan, bisa diterapkan di kehidupan nyata. Ya, bernegosiasi. Siapa di sini yang belum pernah bernegosiasi? Sudah semua ya? Nah, kira-kira negosiasi apa yang lebih sering kalian lakukan? Negosiasi sama orang tua. Bu, minta uang jajannya jangan segini dong, gitu ya. Butuh pengeluaran banyak nih di sekolah, mau kerja kelompok, butuh beli alat. Gitu ya, bernegosiasi. Akhirnya orang tua juga berpikir, oh iya, menunjukkan kesepakatan bagaimana kalau ibu berikan uang tambahan, nanti kamu mau tidak? Nah, belajar dengan dia. Biasanya seperti itu. Kalau ibu biasanya seperti itu. Bu, mau minta ini, oke? Konsekuensinya apa? Oke, saya mau konsekuensi saya mengerjakan tugas ini dengan baik. Misalnya seperti itu. Yang harus ada negosiasi antara ibu dan anak atau anak dan orang tua. Oke, nah kita melihat maestro contoh Indonesia yang mengenal sebagai negosiator dulu. Ini Kiai Haji Salim yang hidup sederhana dari zamannya Soekarno. Salah satu kepercayaan dari presiden kita yang pertama yaitu Soekarno. Dia memiliki kemampuan 7 bahasa yang dia pakai untuk bernegosiasi ke semua negara-negara untuk mencapai kemerdekaan kita, membantu kemerdekaan kita pada zaman itu. Ya, jadi Abu Salim ini hidupnya sangat sederhana. Bahkan dari pakaiannya saja dia tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat
Ya, kata dia, beliau berkata, kalau saya seorang pejabat dan berhidup mewah, saya akan menggunakan uang rakyat untuk keperluan saya. Jadi cukuplah uang saya untuk menghidupi diri saya, dan untuk keperluan rakyat adalah ditanggung oleh negara. Gitu ya. Jadi Kiai Haji Agus Salim ini sebenarnya tokoh yang sangat kaya sebenarnya, cuman dia hidupnya selalu sederhana. Oke, lanjut ke sekedar kurang jelas ya. Nah, negosiator G20 di Indonesia, bayangkan ya, seorang negosiator Indonesia yang bisa melobi di G21 20 di Indonesia. Seberapa banyak negara yang dia ajak berbicara dan menghasilkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya ketua tuan rumah di G20 di Indonesia, diselenggarakannya di Bali ya. Oke, akar permasalahan dari kita yang belajar hari ini ya. Kenapa Ibu membuat tentang teks negosiasi, yaitu yang pertama, motivasi kita untuk menulis itu rendah ya. Kebanyakan kalian itu sangat malas untuk disuruh menulis, apalagi kalau kerja kelompok. Kayaknya cukup kawan saya aja Bu, nah, gitu ya, mengandalkan. Kemudian media pembelajaran yang kurang menarik. Ya, selama ini Bu akui mungkin media pembelajaran yang Ibu kuasai tidak terlalu banyak, dan sekarang kita mempelajari media pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Oke, akar permasalahan yang mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi dengan solusi terbaik. Oke, akar permasalahan mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman peserta didik tentang struktur dan unsur teks negosiasi. Peserta didik belum memahami secara jelas tentang apa itu teks negosiasi, bagaimana strukturnya, dan unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam teks negosiasi. Ya, yang kedua, kurang terlatihnya peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi. Peserta didik belum mendapatkan cukup latihan dan menulis dan memahami teks negosiasi. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang terampil dalam menulis dan memahami teks negosiasi. Yang ketiga, kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar menulis dan memahami teks negosiasi. Peserta didik belum memiliki motivasi yang kuat untuk belajar menulis dan memahami teks negosiasi. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang semangat dalam belajar. Iya, biasanya kalau namanya belajar, pengalaman itu belajar teks negosiasi sih anak-anak yang bersemangat, karena negosiasi cukup andal gitu ya. Kalian ini kalau bernegosiasi sama siapa, kayaknya benar gitu. Apalagi kalau udah mulai merengek sama orang tua, Ibu, mulai trik jitunya keluar ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam materi. Oke ya, materi yang pertama tentang negosiasi. Apa sih itu negosiasi? Ya, negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan, ya, menyelesaikan satu permasalahan. Si A dan si B memiliki tujuannya masing-masing dan bernego untuk mencapai satu tujuan dan kesepakatan. Oke, selanjutnya siapa yang tahu tentang struktur negosiasi? Coba Mbak. Koreksi.
Ya, terus pemenuhan, penawaran, persetujuan dan pembelian serta penutup. Oke, dari sini siapa yang tahu yang dimaksud dengan orientasi? Dengar? Coba. Orientasi kita harus mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum negosiasi dimulai. Untuk mengawal negosiasi yang benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan dan kejelasan dari tujuan kita untuk melakukan negosiasi. Orientasi berarti kepercayaan diri, terus apa lagi tadi? Ketenangan, terus kejelasan dari tujuan kita apa. Kemudian permintaan, siapa yang tahu permintaan? Apa yang dimaksud dengan permintaan dia, Pak? Hal-hal yang harus memulai pembicaraan pada saat tadi kelompok negosiasi. Sediakan ruang untuk melakukan kalau negosiasi. Jangan Iya, yang permintaan, ya. Permintaan itu sesuai dengan apa yang kita menginginkan. Oke, lanjut ke pemenuhan. Siapa yang tahu pemenuhan? Coba. pemenuhan itu sampaikan bahwa jika mereka memberi ini, Anda akan memberikan apa yang harus diberikan sebagai kompensasi dari apa yang akan diberikan. Oke, kita bagi kelompok. Oke, dari tiap-tiap kelompok 5 atau 6 orang sudah dibagi seperti kelompok yang sebelumnya. Oke ya? Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ketua kelompok silakan maju ke depan. Ketua kelompoknya, oh ini udah sesuai dengan tempat duduknya, bagian kelompok. Enggak, oke, silakan. Ini berima.
Yang satu. Oke, sambil Ya, sambung lagu. Kalau lagu kayaknya udah hafal ya. Yang banyak yang nggak hafal Pancasila. Oke. kita Pancasila satu kanan. Bisa. Oke. Berkata ya. Pancasila. Satu, ketuhanan. Yang satu, yang pertama maju kelompok. Oke, jadi sudah tinggal dua. Yang dua tadi, yang ke-5 dan yang ke-6 ya. Oke, tadi yang ke-5 siapa? Kelompok yang ke-6? Ya, berarti kamu yang ke-6 majunya. Oke, kelompok 1 kita persilakan oleh kelompoknya saya, rekan-rekan yang lain terus didengarkan presentasi dari kawannya. Ayo. Yang tidak masuk. Oh, yang tidak masuk ya masa dibacakan saja. Ya. Ya nggak apa-apa. Oh di dialognya ya. Pinjam nama kan dialog kan terserah mau pakai nama baru. Boleh kalau Oke ya, oke rekan-rekan sekalian, mohon dilihat baik-baik hasil penulisan tes negosiasi dari kelompoknya. Tadi nama kelompoknya apa? Serigala Melaut. Oke, silakan perkenalkan, kemudian siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serigala Terakhir mempresentasikan hasil kita kami tentang teks negosiasi. Judulnya yaitu para penghuni kampung memulai rapat tahunan yang kedua dengan acara kemerdekaan yang akan Boleh ini, boleh kalau punya perasaan masing-masing ya. Oke, lanjutkan. Yang lainnya tolong didengar. Tetapi kalau belum memasak, kita akan membutuhkan dana atau alat apa? benar kata Reza. Belum lagi lomba memasak juga memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi karena ada klausul lain. Bagaimana kalau kita mengadakan lomba menghias dan tumbang? Kita hanya perlu menyediakan bahan dari yang menghias saja. Ya, saya setuju dengan usulan Fikri. Selain itu menghias meskipun juga menjadi usia sebab sebuah sesuatu nilai itu bisa Baiklah, bagaimana kepada Saya setuju dengan usul yang disampaikan
yang masuk unsur jawab dari kelompok lima. Untuk bagian Itu dalam dialognya ini yang bagian mana? Kalimatnya. Hah? Di video. saya mengusulkan bagaimana kalau acara diskusi nanti kita adakan lomba masak supaya para orang tua bisa ikut lomba. Ya, tuh. Masuk ke dalam struktur apa itu? Permohonan. Permohonan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Ada sudah yang mau ditanya tentang presentasi kawannya? Tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya penutupan Oke, baik kita masuk ke sesi. Karena waktunya tidak memungkinkan, kita masuk ke sesi kesimpulan. Oke, silakan duduk. Kira-kira apa sih yang sudah kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Siapa yang bisa kalian simpulkan? Ya, coba. Diri. Kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi merupakan suatu teks yang berisi tentang pengenalan dan berakhir dalam persetujuan. Jika persetujuan sama-sama menguntungkan, menandakan bahwa negosiasi berhasil. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama tidak setuju, maka kegagalan di negosiasi akan terjadi. Ya. Dari kesimpulan yang kita pelajari, kita mempelajari bagaimana cara bernegosiasi yang baik, menggunakan bahasa yang baik. Ya, struktur kebahasaannya kita pelajari. Kemudian dari penulisan, struktur teks negosiasinya sudah kalian pelajari, yaitu dari orientasi sampai ke penutur. Sekarang refleksi sudah ibu kirim linknya di grup masing-masing, di grup kelas. Tolong diisi Google Form-nya, ya. Refleksi apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran ini? Apa sih yang sudah kalian dapat? Terus refleksi tentang set pembelajaran ibu yang menggunakan pembelajaran kali ini, bagaimana kalian menyikapinya. Kemudian sebelum ibu tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu kita akan pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mengerjakan tugas selanjutnya, itu project, yaitu adalah percakapan teks negosiasi yang kalian buat kita ubah menjadi dalam bentuk video negosiasi berdampak. Oke ya. Ini masih kosong, berarti masih harus dikerjakan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita mengerjakan tugas membuat video atau membuat teks negosiasi bergambar. Bisa digunakan dalam. Jadi penggunaan aplikasi
brainstorming yang dipadukan dengan metode tanya jawab, diskusi, dan inquiry presentasi. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur unsur kebahasaan teks negosiasi, kemudian menulis teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Ibu meminta untuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa bantu berdoa? Oke, Hayat, siapkan kawan.